In ajra illa ala rabbil alamin. Tidak ada harapan kita kecuali kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pejabat dan juga Polri juga yang menjemput beliau sampai datang di sini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Saifuddin yang telah memimpin atau berdoa kita bersama-sama tahlil, yaitu untuk sesepuh yang sudah sare atau sampun wangsul. Datang Al-Quran dipun jelasaken wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi al-kitabu waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Dan surat Az-Zumar, bahwa nanti kelak di hari kiamat adalah sinar semuanya sudah mati, tapi bumi akan bersinar dengan apa? Binuri rabbiha, yaitu dengan nur kata Tuhan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saat itu wawudi al-kitab, dan kitab diserahkan kepada kita semuanya pada saat hari kiamat, dan waji'a bin nabiyina, dan akan didatangkan seluruh nabinya. Mudah-mudahan nabi kita, setelah kita dihadirkan para nabi, aku diakui oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita akan menjadi saksi. Mudah-mudahan sholawat, ayunan sholawat dari awal sampai akhir senantiasa dihadirkan kepada baginda Rasul. Saya ngaramakaken para hadir, maka dalam tafsir dijelaskan bahwa setiap hari Senin dan hari Khamis amal umat Nabi kita Muhammad selalu dihadirkan dumateng Allah setiap dinten Senin dan dinten Khamis. Maka Rasulullah cinta, seneng anggene melakukan puasa Senin Kamis, supados amal perbuatannya beliau dihadapkan Allah dengan perbuatan yang baik. Kemudian waji'a bin nabiyina, kemudian didatangkan para nabi. Di sana dijelaskan hari Jumat, malam Jumat khusus amal-amal umat Nabi Muhammad disodorkan kepada Nabi Muhammad. Selalu dihadirkan setiap malam Jumat. Wan nabiyina waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Di situ dijelaskan dalam tafsir, syuhada adalah saksi-saksi ibu bapak kita yang senantiasa menunggu amal perbuatan panjenengan. Setiap malam Jumat amal perbuatan anak-anak disodorkan datang para ibu dan bapak. Apabila ibu kula, bapak panjenengan lan leluhur-leluhur kita yang telah memperjuangkan bangsa, yang telah mencerdaskan bangsa, yang telah mengenalkan Al-Quran, mengenalkan Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya melihat amal perbuatan anak cucu atau pejuang-pejuang setelah mereka. Apa? Dihadirkan setiap malam Jumat. Apabila mereka melihat kebaikan anak-anak cucunya atau penerus bangsa, maka fafarihu wastabsyaru, yang sering disampaikan oleh beliau Habib, mereka adalah bangga, bunga melihat anak cucu, melihat penerus bangsa yang soleh, penerus bangsa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah yang jadi harapan, kata Habib, jangan memalukan kepada pejuang-pejuang kita yang telah mengobarkan cita-citanya demi bangsa. Maaf, pada waktu kula tahun 71, kula niku sekolah SMP 1 Brebes. Setiap enjang kula ngontel sepeda, pernah ngalami ibu kula pengen maringi sarapan dateng kula, sing akhir pun kayune teles, mboten saged murup. Pas kalah wis Humedi wis mangkat, dilalae wis ora sarapan, kelalen orane sangu. Setelah wangsul Masya Allah lemes, ora sarapan, ora gawa sangu. Tapi akhir emak niku, Humetong, untung kon urip wis merdeka. Zamane uamu ditembak Belanda, Kang Kamil ditembak Belanda, kon untung wis merdeka. Tapi paling kon kudu hati-hati, kon kudu bisa ngisi kemerdekaan. Nek merdeka gampang, kon kudu dadi wong sing bisa ngisi kemerdekaan. Padahal ibu kula jare wong buta huruf. Tapi sudah berpikir, ngaten kon kudu bisa ngisi kemerdekaan. Menggambarakan, wah Kamil ditembak Belanda, wah Asad ditembak Belanda, kon untung mangkat sekolah ora sarapan, ora apa-apa wong balik nyatane si urip. Loh, niki yang saya paling ingat wong tua jare meneh bodoh, orang ngerti pengalaman, tapi kok pesen kon bisa ngisi kemerdekaan. Orang sekedar merdeka tok pun bisa ngisi kemerdekaan. Itu yang sering saya sampaikan.
Dan pesan Bapak yang pernah Habib mendengar pada waktu kawula wonten napa Sumber Panggang utawa pundi, pesene Bapak kula ngomong ngaten, Humaidi kon pengen mulia. Nggih pengen Pak. Jawabe kon kudu bisa mulyakna wong liya. Toli nek kon pengen mulia kudu mulyakna wong sing wis mulia. Loh niki. Maka setelah itu saya mendengar cerita-cerita Abah Habib Lutfi menyampaikan, ojo gampang ngeceh. Seperti jangan kita berpikir tentang Partai Nyata apa. Pak Karno telah mewujudkan kemerdekaan bersama-sama. Kata Habib, lah aku berjuang apa? Jangan mencaci maki Pak Harto. Pak Harto pernah menjadi presiden 35 tahun. Semua yang telah berjuang untuk bangsa kita puji dan junjung. Maka bener dawe Bapak, nek kon pengen mulia, mulyakna wong sing wis mulia. Pernah mulia walaupun kata orang itu, oh harus apa? Itu ndak usah, kita harus husnudon. Maka dalam Al-Qur'an dijelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali engkau Islam. Tapi ternyata Rasulullah memberi makna wala tamutunna illa wa antum muslimun ay la yamutanna ahadukum illa wa yahsunudun billah. Jangan kau mati dulu. Sekali-kali jangan kau mati kecuali kau sudah husnudun dengan Allah. Apapun yang mengena pada diri kita, husnudun saja kepada Allah. Kita selalu menghitung kebaikan kepada Allah. Kemarin juga Abah menyampaikan wonten pendopo, ana indadoni bi. Aku tergantung penyangkaan hambaku. Kalau hamba menyangka jelek. Kalau hamba menyangka Allah Ta'ala terhadap Allah apik, Allah akan membalas kebaikan. Saya Ramadan para hadir, alhamdulillah muka-muka mawon ini lancar setiap bulan Maulid kita khidmah wonten perkawis ingkang banyak kekurangan nuwun sewu barangkali nanti karena mungkin ini dipenuhi santri dan pesan Abah Habib yaitu memakai merah putih. Semua yang ada merah putihnya adalah santri. Merah putih di dadaku, NKRI harga mati. Tadi saya pada waktu anak-anak menyampaikan ya lalwaton, saya nangis. Saya tanya kepada Kang Said, bisa niki Wahab kok pakai ya lalwaton pakai bahasa Arab Kang Said? Soalnya endah wong Belanda aja ngerti. Ini bicara Kang Said, endah Belanda aja ngerti. Doakan mudah-mudahan Kang Said didoakan mudah-mudahan kuat mentalnya dan bisa mengayomi Nahdlatul Ulama. Sebab banyak rintangan dari sudut sana, dari sudut sini, semuanya menghantami adalah Kang Said. Tapi insya Allah itu sebagai yang bisa meningkatkan derajat kita. Abah Habib juga banyak, kadang-kadang yang macam-macam orang sekarang itu. Dari itulah maka bener Bapak kulo, nek kon pengen mulia, mulia kena wong liya. Nek kon pengen mulia, mulia kena wong sing wis mulia. Paling abot, paling berat muliakan wong sing mulia. Kadang-kadang nyong luwih pinter, dume huruf rada ora fatah fasih. Wah, ora fasih suka nyong ora makmum. Minggir. Lho kok akhirnya wong sing wis tua sing dingin, kon ngerti apa cawingi. Tapi kalau kita menjunjung tinggi, monggo ya Allah, monggo Pak Yai, walaupun ukurannya ilmunya lebih pandai anak yang baru datang, tapi kita menghormati orang yang sudah mulia. Insya Allah nanti akan memuliakan orang yang belum mulia. Itulah pesan dan juga pesan guru kula Kiai Sanusi, kalau pulang dari pondok pesantren jangan dulu kiprah, tapi bersejenak, diem dulu. Sebab nek sampean minan nur ila dulumat, paling enak minan dulumat nur, sing petengan marang padangan iku langsung mlaku bae, tapi sing padang maring peteng conona-cono kudu mandek dingin. Aja kami langsung pek soakan kiai kampung, kalau saya keluaran di Amerika, keluaran Saudi, keluaran, ndak usah seperti itu. Semua itu orang berjasa. Manusia kabeh berjasa. Jangan karena itu nuwun sewu upil mawon berjasa. Iya kula ngepan wudun semat dari upil ora sida. Saya rahmatan para hadir, saya ucapkan terima kasih apresiasinya kepada Kiai Ali Saifuddin, Haji Ghazali dan adik kula Haji Fatawi dan Kiai Haji Ahmad Syifa Khalil, juga Muammar, saudara Haji Muammar. Nah, semuanya yang hadir saya tidak bisa menghormati apa-apa. Nah, mudah-mudahan saja inilah semua karya santri. Saya sendiri bukan selaku khodim, sebenarnya khodim ya santri-santri, sehingga alhamdulillah pembangunan yang sudah jadi tapi belum bisa dibuka dan belum diterimakan kuncinya.
Ngoten sebab nerima kunci. Ngoten lho terus kula dereng saged buka bangunan niko. Jawane ta wau pamer karo alumni tapi dikunci bae nang pemboronge. Ngoten niku nyili bebroli ketuk. Saya ngarametan Pak Hadir, jadi memang belum diterimakan maka barangkali ada kerusakan, maaf. Jadi ada juga santri atau alumni-alumni kan huruf Rauli, bukan yang dua itu saya. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Tapi di antara anak saya yang kedua, belum merelakan bangunan ini, gurung gelem ngedek. Gurung gelem ngedek, niku, ya orang apa-apa semua itu baik. Maka mudah-mudahan anak saya yang sedang tolabul ilmi dan juga adiknya Minal Aziz As'ad Ulufik ini dan via Ismatul Maula di Dakotunat dan Santan di Boyo dan juga Muhammad Faisal Umar yang sekarang usia sekitar 13 tahun ada di Pondok Yambuul Quran. Yambu bukan Yambuul Quran tapi Yambu sekolah, tapi alhamdulillah. Dan juga yang terakhir yang masih kecil, ya bukan terakhir ting, soalnya si produktif. Wallahu a'lam bishawab. Saya harapkan mudah-mudahan semua kita minta doa kepada Habib, bahwa anak saya yang pertama memang sedang thalabul ilmi. Kemudian disusul adiknya yaitu perempuan masih juga ada di sana. Mudah-mudahan walaupun jauh selisih 7 jam. Sekarang di sana paling masih jam 4-an atau jam 3. Di sana antara jam 4 atau 3. Jadi 7 jam. Kalau Mekah 4 jam, kalau Maroko itu 7 jam. Mungkin beliau atau dia, bukan beliau, dia itu memantau tapi nggak bisa sedang sekolah karena full day di sana. Kalau di sini full day. Kayak pulau cekap sebentar nyumamutin dalam segala kekurangannya, barangkali ada yang nanti bagian nampannya ya pokoknya ala TV lah. Nek ora lakon ya penting insyaallah dengan hikmah. Maaf buatan kulo ngongkrong saya itu. Kulo nate kali kakang kulo Kiai Syarifuddin Sairan. Waktu zamanipun Abah masih paling 500 nampanan lah kurang lebih. Sehingga rayahan-rayahan kulo kayong bingung. Ngaten kali kakang kulo mboten kulo nderek dahar kena taksi isin waktu niku. Taksi enggak antawis 91-an. Nuwun sewu para hadir, wah luar biasa. Yang sekarang Abah luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan luar biasanya itu bisa menjadikan saksi kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya saya pulang barang dalune niki nuwun sewu. Ngimpi Habib Lutfi dugi teng griya kula bekto sepul salengser. Sing wau enjang kula mboten derek dahar, dalune Abah hadir teng kula. Ngimpi ning bekto salengser, terus kula tiken dahar telas salengser. Berarti kula lempos. Tangi turu wareg kayak tas mangan betul-betul tas mangan daging dan mangan sega salengser. Niku saya Habib. Jadi kalau walaupun datang ke sana tidak makan, tetap saya dapat berkahnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita dan monggo marhaban ahlan sahlan para tamu yang dari jauh dari Kuningan. Dulu alumni tahun 71 saya masih SMP, beliau Kang Nunung, Nur Khalis, Nur Rahman dan Kang Husen semua alumni Luwung Ragi ingin menghadiri, ingin tahu kena mendengar ada Habib dan Kiai Muhid menantu dari Kiai Harun asli dari Semarang hadir juga di sini. Mudah-mudahan pesantren kami ada manfaatnya dan akibatnya adalah akibat yang bermanfaat. Allahumma dari kesalahan-kesalahan santri, kesalahan kita semua dan umi atau istri kula mbok pilih mboten saged ngladeni santri, mboten saged ngladeni para tamu atau para wali-wali murid atau mungkin para alumni nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Bukan masak kayak kasinen sing masak dudu istri kula. Sanes, soalnya ngerumani kasinen biasanya harap pikiran wong beli pedak. Ngoten niku. Niki biasane wong Jawa iki kan kasinen ngoten. Lah niki mboten dados istri kula mboten masakaken nek kasinen ya sing ngopeni, sing masak. Kayak kula cekap sampun jenengan wallahu muwaffiq nang thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ki Haji Subhan Makmun
Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Habib Lutfi bin Yahya, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ling eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji, mumpung durung den rawuhi. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Luwi lara luwi susah rasane wong ing neraka, labang kures kala jengking, labang geni ulah geni. Salli ala Sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Geni jawisane ontang duraka, kumampan dawu pangeran, dasar tan manut perintah Tuhan. Luwih mulya luwih suci rasane wong ing suwarga, masing-masing pada tempatnya. widodari kasur babuten cawisi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin atadaya bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحادية وجعلته واسطة الهدمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد
Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun Kyai Subhan sak keluarga, Kyai Saifuddin, panjenenganipun Habib Idrus Al-Habsyi, Kyai Muhsin Al-Haddad, lan pinten-pinten habaib lan para alim ulama. Mboten saged kula sebataken salah setunggalipun, mboten berarti ngurangi cinta kita, hormat kita dhateng para habaib, para yai utawi para ulama. Mugi ingkang kula hormati para ibu nyai, ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Menteri Agama Depak Brebes Kementerian, panjenenganipun Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek, serta jajaranipun. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Lurah Kino, sak panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Para adik-adikku, para anak-anakku, pelajar putra-putri wonten Pondok Pesantren Kyai Subhan, mugi-mugi pinaringan ilmu kang manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini saya mendapat kehormatan yang luar biasa, khususnya bisa bertemu dengan anak didik yang kelihatannya sangat semangat sekali, dari putra-putri, dan lebih kagum lagi dalam kopiahnya itu ada merah putih. Dan yang saya kagumi, kesemangatan yang tidak bisa ditakar sebetulnya sulit, karena kesemangatan itu ditunjang oleh kemauan. Semangat bisa, tapi kemauan kurang, ya lain acara. Dan yang saya hormati panjenenganipun Mas-mas Banser, Ansor, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulud adalah suatu kewajiban untuk kita semuanya. Peringatan Maulud bukan sekadar seremonial. Peringatan Maulud bukan sekadar karena bulan Maulud ya wis pantes muludan. Sebetulnya bukan itu. Kitab Maulud itu kalau dikumpulkan cuma yang ada di Indonesia, Tiba, Azad, Saraful Anam, Berzanji, Sentuh Duror yang akhir. Sebetulnya kitab Maulud itu ada 300 kitab. Terutama di Mesir itu Maulud berbeda-beda. Ada yang pakai Nadomia, ada yang macam-macam lah. Jadi kalau kita pahami dengan kitab Maulud yang banyak, pasti antara kitab itu saling mengisi.
apa yang tidak diterangkan di dalam Maulud Tiba mungkin diterangkan di dalam Maulud Berjanji kalau di Indonesia. Apa yang tidak ada dalam Maulud Berjanji ada di dalam Maulud Tiba. Sebaliknya yang tidak ada dalam Sentuh Duror ada di dalam Maulud Syarhul Anam atau Berjanji. Sebaliknya dan sebaliknya saling mengisi, tapi tidak semakin penuh, tapi semakin kurang dan semakin kurang semakin kurang. Karena apa? Yang namanya lautan itu tidak bisa ditakar kubiknya. Buktinya apa? Buktinya ketika musim hujan luar biasa, mengalami banjir persungai, banjir penuh, semua masuk ke lautan, tapi tidak akan menambah penuhnya lautan karena diisi dari sungai-sungai yang banjir. Justru sungai itulah yang akan berterima kasih kepada lautan, bukan lautan terima kasih kepada sungai-sungai. Karena jernihnya sungai itu tersendiri adalah dari sebab adanya lautan. Mengapa demikian? Mestinya santri-santri harus belajar dari sini. Karena lautan itu berlapis. Lautan Jawa, Arafuru, Laut Teduh, Atlantik, Laut Merah, Laut Indonesia, dulu dikenal Lautan India. Kadar asinnya semua berbeda. Tidak semua kadar asinnya sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang. Yang laut mati saja saya kira asinnya hilang. Ternyata asinnya sampai 80%. Sehingga orang yang mandi di dalam laut mati seperti yang ada di Yordan, itu orang bisa mengapung, tidak bisa tenggelam, mesti terangkat. Karena kadar asin, maka disebut mati disitulah. Yang sebetulnya bisa reaksi daripada asin itu kemana-mana, tapi tidak mampu, hanya lokal. Tapi yang sudah mencair untuk menolak pantulan-pantulan matahari yang mempunyai kandungan cukup panas sengatan-sengatannya, atau yang lebih dikenal lagi dengan ultravioletnya, itu lebih bisa ditangkal, ditepis oleh gelombang yang selalu bekerja. Laut itu hidup dengan larutan-larutan garamannya, pantulan-pantulan itu bisa dihalau. Dari itu menjadi sebab menyelamatkan apa yang ada di dalam lautan itu sendiri. Tapi yang di dalam laut pun diberi oleh Allah Ta'ala untuk mampu menepis pantulan-pantulan matahari itu sendiri, mungkin yang membahayakan, seperti ikan-ikan yang tidak bersisik dilapisi dengan lendir-lendir yang cukup tebal, kulitnya cukup tebal, khususnya ikan P atau pari, ikan cucut, ikan paus, tongkol, dan ikan tenggiri khususnya. Itu lendirnya luar biasa, dan endapan-endapan daripada
pengaruh garam atau ultraviolet yang cukup menempel di lendirnya, maka apabila kita beli ikan-ikan yang tersebut, harusnya tidak boleh dimasak langsung, harus dicuci dulu yang bersih untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh ultraviolet yang ada di dalam ikan yang tidak bersisik. Dicuci yang bersih. Kalau di Indonesia ini yang selain ikan-ikan yang tidak bersisik, belut, lele, itu pun sama. Terkadang ada orang yang makan tidak dicuci dulu, dibersihkan, mendadak gatalnya kambuh, atau mendadak yang biasanya tidak mempunyai gatal mendadak gatal karena setelah makan, setelah kita cerna dari pencernaan ini menjadi HB-HB yang disimpan oleh liver, kerjasama yang sangat kuat dan kompak antara pencernakan, ginjal, pankreas, disaring luar biasa, diterima oleh liver. Dari liver yang menjatah menjamin darah tersebut ke jantung sampai ke otak kecil. Peredaran ini sangat kuat. Ini konsumsi kalian, generasi muda, supaya mau mempelajari di dalam kitab-kitab fikih, bukan teks saja, tapi cukup ilmiah dan sangat ilmiah. Saya paling suka memacu supaya kalian maju di dalam dunia pendidikan, tidak tertinggal. Maka dari itu, seperti di dalam kitab fikih, al-miyahu sab'atun, air itu dibagi 7 bagian. Pertama disebut air laut. Apa ternyata rahasia air laut itu tadi? Yang mampu menetralisir pengaruh matahari dan lain sebagainya, sehingga bisa mampu untuk menjadi obat, terutama yang mempunyai penyakit asma, paru-paru. Itu kalau pagi kelembapan yang bagus sekali dari pantulan air yang asin, jalan-jalan di pantai sambil menghirup udara yang sangat segar dan bersih, itu diantara obat penyakit asma, dan itu hebatnya. Yang kedua, laut itu bisa membersihkan air. Cuci air, mencuci air. Memang sepintas selalu, opo iya. Contohnya, ada musim-musim tertentu mengalami rob, pasang. Kalau air pasang itu jalannya dari bawah, bukan dari atas. Dari mulai naiknya air laut bertepatan dengan falak, kullun fi falakin yasbahun, dari pengaruh bulan, mulai tenggelamnya matahari atau tenggelamnya matahari, naiknya bulan, itu musim rod. Terangkatlah, masuknya dari bawah dahulu, lebih cepat daripada yang di atas. Dan itu kekuatan masuknya sampai radiasi 4 km dari sungai, dari lautan sampai ke ujung di mana berhenti kemampuan radiasi itu sendiri.
Nah, kandungan-kandungan yang masuk ke bawah lebih cepat. Jelas telah dilengkapi oleh Allah Ta'ala dengan kandungan cukup tinggi, karena dari bawah asinnya dan lain sebagainya menangkal setiap air sungai yang mempunyai kandungan limbah-limbah yang akan membahayakan untuk laut itu sendiri maupun si pemakai air itu sendiri, dari sungai ke laut, laut ke sungai. Jadi air mencuci air, itu hebatnya. Jadi keberuntungan adanya sungai, keberuntungannya dengan adanya laut. Disinilah Allah Ta'ala memberikan satu contoh, padahal contoh ini adalah suatu tantangan untuk orang-orang yang tidak mengerti atau tidak tahu Al-Quran, dalamnya Al-Quran. Allah Ta'ala menantang, qul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi. Betulnya itu lemparan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tapi satu sisi berbeda lagi. Mungkin ini terlalu tinggi. Bahrun yang dijadikan tinta, seandainya kita menghitung satu tetes tinta diambil dari lautan, itu berapa kita ambil? Kita menghitungnya berapa itu? Satu gelas saja itu sudah berapa tetes kita ambil. Nah, ini satu tetes yang buat tinta. Mengapa contohnya kok pakai tinta? Midah, madan. Midah ada. Di sini maksudnya al-midah wal ilmullah alladhi yukti ala bahrihi. Ilmunya Allah Ta'ala yang diberikan kepada lautan berupa kandungan-kandungan air laut itu sendiri. Sejauh mana anak santri itu mengetahui HP atau pH itu namanya, kadar asinnya. Sewaktu-waktu kita mempunyai laborat air asin dan 7 air yang ada di dalam takrib, mestinya kita punya. Oh, air sungai ini Cipamali mempunyai kandungan belirangnya tinggi sampai sekian persen. Cisanggarung mempunyai kandungan sekian persen. Di waktu musim banjir sekian persen. Di musim kemarau sekian persen. Kombinasinya berapa belirangnya, berapa kapurnya, dan lain sebagainya, sehingga menjadi mineral-mineral yang luar biasa, mampu untuk mengatasi dari mandi kecil, mandi besar.